Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan channel Jam Trok Coy. Channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada pertanyaan dari Hijau Mania ya, yang berkunjung di channel saya yang utama yaitu GPS Coy. Nah, beliau minta saran bagaimana sih ciri-ciri cuca hijau yang bagus. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini hanya sepengalaman saya saja dalam memilih cuca hijau ya teman-teman. Kemarin saya juga beli umbiokan dan saya memilihnya itu dengan perbandingan gitu ya teman-teman. Jadi maksudnya perbandingan itu misalnya saya punya satu inceran ini terus dipadukan dengan yang lain, diambilkan dengan yang lain. Nah, mana yang lebih bagus ya itu yang akan jadi pilihan saya gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan, misalnya beli di kios ya, saya bilang umbiokan, tapi umbiokan untuk cuca hijau itu tidak mungkin dijadikan satu karena pasti akan rusak kalau dijadikan satu itu dan bahkan nggak ada gitu ya, pasti sudah di kandang kecil-kecil gitu ya, sudah disendirikan ya. Jadi kalau kita milih cuca hijau itu biasanya di kios burung itu meskipun rusak ya, bondol, sayapnya patah-patah, pokoknya bulunya nggak halus lah, itu biasanya sudah diberikan kandang sendiri-sendiri. Nah, gitu ya teman-teman. Itu yang pertama ya, itu yang pertama, menganalisa di situ ya. Yang kedua yaitu pilihlah cuca hijau yang paruhnya panjang. Nah, ini teman-teman ya, ini teman-teman perlu ingat ya. Jadi pilihlah cuca hijau yang paruhnya panjang. Paruhnya panjang, kalau bisa itu paruhnya itu yang besar ya, besar panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, bagaimana di dalam toko burung tersebut nggak ada yang paruhnya itu gede gitu ya, gede terus panjang gitu. Yaitu pilihlah yang tipis. Nah, tipis panjang. Nah, intinya paruhnya itu harus panjang gitu ya, karena kan ada caico yang paruhnya ya agak pendek gitu ya. Gitu teman-teman, jadi pilihlah paruh yang panjang. Apa tujuannya pilih paruh yang panjang? Dia itu kalau bongkar isian itu pasti maksimal teman-teman ya. Jadi bukaan paruhnya ini maksimal. Nah, itu ya, itu kenapa paruh panjang. Terus yang kedua yaitu pilihlah yang badannya panjang. Itu ya teman-teman, pilihlah yang badannya panjang. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena dengan postur badan panjang, ketika dia bunyi itu tampilannya bagus teman-teman, tampilannya bagus. Nah, gitu ya. Dan biasanya pun dia kuat gitu ya, jadi kuat, tahan gitu ya. Burungnya itu tahan gitu ya, intinya gitu. Itu ini hanya sebatas pengalaman saya saja ya dalam memilih cuca hijau ya gitu. Itu yang pertama paruhnya, kedua badannya harus panjang gitu kan. Kalau ekor gimana, harus panjang apa enggak? Nah, kalau ekor itu ya normal lah, seperti itu, semua ekornya seperti itu. Gitu ya teman-teman, itu yang perlu teman-teman lihat. Nah, itu yang utama itu ya, paruh dan postur. Kalau postur itu bagus yang gede apa yang sedang. Nah, jadi gini, kalau yang sedang biasanya itu dari Kalimantan teman-teman. Terus cirinya lagi gimana kalau yang dari Kalimantan itu, dia ketika posturnya sedang nangkring itu lurus. Nah, gitu. Kalau Jawa Timur atau Banyuwangi, pokoknya intinya Jawa Timur itu pasti agak melengkung gitu teman-teman ya. Jadi dibilang itu bongkok udang. Nah, seperti itu. Terus kalau saya sendiri pilih mana, Jawa Timur atau Kalimantan. Nah, kalau untuk cuca hijau ya, saran saya dari teman ya, yaitu yang Kalimantan. Kenapa Kalimantan? Karena dari segi mental, terus
kekuatan atau fisiknya itu lebih kuat Kalimantan. Nah itu buktinya si Joy itu. Si Joy itu kan jenis Kalimantan ya, karena posturnya seperti itu tadi, lurus ya, badan dari kepala sampai ekor itu lurus, jadi nggak bongkok udang. Dia bisa kuat sekali tampil itu sampai 5 atau 6 sesi yang ada di gantangan tersebut. Dan itu dia tetap kerja. Nah, paling enggak minimal itu paling kecilnya biasanya nominasi. Itu ya. Tapi dengan apa kata nominasi itu dia berarti kan masih kerja, gitu kan ya. Jadi enggak diem, enggak pelongok-pelongok gitu, tapi dia tetap masih kerja. Berarti kalau masih nominasi itu berarti dia ada bongkarannya, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Itu cara memilihnya. Nah itu memilih cucak hijau ya, gampang, simple, dan sederhana, hanya seperti itu ya, seperti itu yang saya lakukan ya. Pilih paruhnya yang panjang, terus badannya juga panjang ya. Pastikan juga yang jantan ya teman-teman. Ini saya bilang seperti ini teman-teman sudah bisa membedakan jantan dan betina ya. Kalau jantan itu kan lehernya hitam, kalau betina ya putih gitu. Jadi jangan sampai udah milih yang seperti itu ntar milihnya yang betina lagi. Nggak bisa buat lomba teman-teman, nggak bisa buat dilombakan gitu kan. Kalau cucak hijau betina emang nggak bisa ngisi, bisa pinter juga ngisi gitu, tapi ya itu nggak bisa buat dilombakan, yang ada birahi semua nanti burung yang digantang. Gitu ya teman-teman. Itu sekilas ciri-ciri cucak hijau ya, ciri-ciri cucak hijau yang bagus seperti itu hanya 2 ya, paruhnya dan badannya. Itu yang utama. Nah, kalau selebihnya itu kan kayak nyengkremnya dan sebagainya itu menyusul. Nah, itu tergantung rawatan kita. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian, semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memilih cucak hijau ya, supaya mendapatkan cucak hijau yang bagus. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel baru saya ini, yaitu Jam Trok Coy. Semoga ada manfaatnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.